Di dalam hutan itu hidup beragam binatang, burung dengan warna-warna indah, kera yang berteriak pagi dan sore, dan banyak makhluk lain yang menjalani hidupnya tanpa mengganggu siapa. Hutan ini juga memberi kami banyak hal, buah-buahan hutan yang manis, getah, kayu bakar, dan tanaman obat yang sudah turun-temurun dipakai orang tua kami untuk menjaga kesehatan. Kami diajarkan sejak kecil, ambillah secukupnya saja, jangan dihabiskan, jangan dirusak. Karena kalau hutan rusak, air pun akan keruh, dan kami semua yang akan merugi. Kalau musim kemarau tiba, wajah Mang Katir berubah. Jalan tanah yang biasanya becek, licin, dan sulit dilewati, perlahan menjadi kering, keras, dan kokoh. Lumpur yang dulu menempel tebal di sepatu dan roda motor kini berubah menjadi debu yang berterbangan pelan di udara. Di musim inilah jembatan gantung di kampung kami menjadi jalan yang sangat berarti. Jembatan itu terbuat dari kayu dan tali yang kuat, berayun pelan dan berdecit halus setiap kali dilewati orang. Bagi yang baru pertama kali menyeberang, mungkin terasa menakutkan karena bergerak dan bergoyang. Tapi bagi kami, jembatan itu sudah seperti teman lama, kami tahu di mana harus melangkah, di mana harus berpegangan, dan bagaimana menjaga keseimbangan tubuh sambil berjalan di atasnya. Lewat jembatan ini, saat kemarau, jalan dari kampung bisa tembus menuju ke perusahaan-perusahaan sawit, bahkan sampai ke Kabupaten Barito Timur, ke Tamiang Layang. Waktu ini selalu kami tunggu-tunggu, karena kami bisa bepergian lebih jauh, membawa hasil kebun untuk dijual, atau sekadar berkunjung ke tempat yang lebih luas tanpa harus selalu menunggu perahu dan arus air. Tapi tanah Kalimantan punya dua wajah yang berbeda, dan kami harus mengenal keduanya dengan baik. Wajah yang satu cerah, hangat, dan ramah di musim kemarau. Wajah yang lain tenang, dalam, dan penuh ujian di musim hujan. Setiap tahun, pasti datang banjir. Bukan banjir yang datang tiba-tiba dengan amarah besar lalu pergi sekejap mata, meninggalkan kerusakan saja. Banjir di sini datang perlahan, sopan seolah memberi waktu untuk bersiap. Air naik sedikit demi sedikit, hari demi hari, sentimeter demi sentimeter, sampai akhirnya rawa-rawa menyatu dengan sungai, dan sungai menyatu dengan halaman rumah. Perlahan-lahan, kampung kami berubah menjadi desa yang terapung di atas air. Air bisa naik sampai setinggi pinggang orang dewasa, bahkan kadang sampai setinggi dada, dan bisa bertahan selama 1 bulan penuh sebelum akhirnya turun kembali. Saat surut pun sama, perlahan, tenang, seolah sungai berbisik, "Saya pamit dulu, jaga diri baik-baik, sampai jumpa tahun depan." Walaupun demikian, kami tidak takut dan tidak mengeluh. Kami sudah terbiasa, kami sudah tahu kapan harus mulai mengangkat barang ke tempat yang lebih tinggi, kapan harus menaikkan kursi dan meja, kapan harus menyiapkan lampu dan bahan makanan. Bagi kami, banjir bukan musuh yang harus dibenci. Ia adalah bagian dari sahabat lama yang datang berkunjung setiap tahun. Ketika air naik, kami mengubah cara hidup, jalan diganti perahu, halaman rumah menjadi pelabuhan, dan tetangga yang biasanya kami temui di jalan kini kami sapa dari perahu yang lewat di depan rumah. Banjir mengajarkan kami untuk sabar, untuk saling menolong, dan untuk mengerti bahwa di alam ini, kami bukan penguasa, kami hanya tamu yang harus menghormati aturan tuan rumah. Pekerjaan orang-orang di Mang Katir bermacam-macam, semuanya dilakukan dengan keringat dan kejujuran. Ada banyak orang yang bekerja di perkebunan kelapa sawit. Mereka berangkat pagi buta, saat langit masih gelap dan udara masih sejuk, pulang saat matahari mulai turun ke arah barat dengan wajah lelah tapi tenang. Mereka menebang daun, memanen buah, membersihkan lahan, pekerjaan yang berat dan melelahkan, tapi dilakukan dengan hati bahwa hasilnya akan berkah untuk keluarga. Ada juga yang bekerja di pertambangan batu bara, agak jauh dari desa. Di sana debu selalu menempel di wajah dan pakaian, tapi semangat mereka tak pernah pudar. Mereka bekerja keras agar anak-anaknya bisa sekolah, agar orang tuanya bisa makan enak, agar rumahnya tetap hangat dan penuh tawa. Ada pula yang menjadi nelayan di Sungai Barito. Mereka menebar jaring di pagi atau sore hari, menunggu dengan sabar sampai ikan-ikan tawar yang segar tertangkap. Ikan itu sebagian dimasak sendiri di rumah, sebagian dibawa ke pasar untuk dijual. Setiap ikan yang tertangkap adalah rezeki yang dikirimkan sungai untuk kami nikmati bersama. Pasar di tempat kami punya jadwal sendiri, seperti hari raya yang kami tunggu dengan gembira. Di kecamatan, pasar buka setiap hari Kamis. Di sanalah orang-orang berkumpul dari berbagai penjuru, membawa hasil kebun, hasil hutan,
Ikan yang masih basah, sayuran yang baru dipetik, pisang yang manis, dan segala macam barang kebutuhan sehari-hari. Suasananya sangat meriah dan hangat. Suara orang menawar harga terdengar saling bersahutan, bau ikan segar bercampur dengan bau masakan yang dijual di pinggir pasar, dan di mana-mana terlihat wajah-wajah yang ramah sambil tersenyum dan menyapa. Di pasar inilah tempat orang bertemu kawan lama, bertukar kabar, bercerita tentang hujan, tentang tanaman, tentang anak-anak yang sedang bersekolah. Di kampung tetangga, di Mangkatip, pasar buka setiap hari Selasa. Lebih kecil dan lebih tenang, tapi tak kalah hangatnya. Di sana kami sering pergi berdua atau bertiga, berjalan kaki sebentar atau naik perahu kecil, membawa apa yang kami punya untuk ditukar dengan apa yang kami butuhkan. Pendidikan tetap kami junjung tinggi, meski jalannya tidak mudah. Di desa kami masih ada sekolah dasar. Anak-anak berjalan kaki atau naik perahu sebentar untuk sampai ke sekolah, membawa tas di punggung dan semangat di dada. Tapi kalau sudah tamat dari SD dan mau melanjutkan ke SMP atau SMA, harus pergi ke kecamatan. Di sanalah perahu menjadi teman setia setiap pagi. Anak-anak berangkat sebelum matahari terbit, naik perahu bersama, menyeberangi sungai yang masih berkabut, berharap hari ini lancar dan bisa belajar banyak hal. Pulangnya pun kadang sudah sore, dengan wajah lelah tapi hati penuh harapan. Tidak mudah memang, kadang hujan turun deras, kadang arus air deras, kadang badan terasa mengantuk di atas perahu. Tapi